Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansa dari program studi budidaya perikanan dengan NPM 274-2046. Di sini saya akan mempresentasikan dari kerja lapang saya, yang mana pada PKL atau kerja lapang saya ditempatkan pada pembesaran udang Paname, yang mana di tempat di PT Piramid Paramount Indonesia yang terletak di Desa Cekesik, Wetan, Kecamatan Cekesik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada latar belakang dan atau pendahuluan. Di sini pemilihan PT Piramid Paramount Indonesia di Jawa Barat sebagai tempat magang atau praktek kerja lapang dan PKL didasari pada keadaan dan kedekatan materi dan pekerjaan dengan keterampilan praktikum yang telah diperoleh, sehingga mahasiswa dapat belajar secara langsung mulai dari produksi, manajemen, serta pemasaran di PT Piramid Paramount Indonesia di Jawa Barat di Tabak Udang PPI. Hanya terdapat udang Paname saja di sana, yaitu Lithopenus Paname, selama pelaksanaan kegiatan PKL berlangsung. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, tujuannya untuk mempelajari, memahami, dan mempraktikkan secara langsung kegiatan proses budidaya udang Paname yang ada dalam tambak PT Piramid Paramount Indonesia di Jawa Barat. Untuk memperluas pengetahuan. Yang kedua itu ada untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam kegiatan budidaya udang Paname yang ada di tambak PT Piramid Paramount Indonesia di Jawa Barat secara umum, dan meningkatkan keterampilan fisik agar mendapatkan bekal untuk bekerja di kemudian hari. Yang ketiga itu untuk mengembangkan keterampilan yang belum pernah didapatkan di Politeknik Negeri Lampung. Yang selanjutnya itu ada waktu dan tempat. Laporan tugas akhir ini merupakan bagian dari hasil kegiatan praktek kerja lapang PKL dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 23 April 2022. Pelaksanaan PKL ini dilakukan di PT Piramid Indonesia di tempat di Dusun Malangsari, Cekesik, Wetan, Kecamatan Cekesik, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat. Selanjutnya itu ada prosedur kerja. Poin A, persiapan dasar tambak. 1. Ada pembersihan pengeringan kolam dan kincir. Dalam kegiatan ini pada poin 1 ini, pada saat kita telah melakukan budidaya dan akan melakukan budidaya kembali, kita sebaiknya melakukan kegiatan ini, karena agar pada saat ingin budidaya kembali itu kita harus melakukan kegiatan ini, karena agar pada saat budidaya atau akan melakukan kembali, agar sisa-sisa pakan maupun sisa-sisa perlakuan yang telah dilakukan pada kegiatan tersebut itu dia hilang atau kita bersihkan agar tidak ada lagi sisa-sisa pakan tersebut, karena hal ini akan menyebabkan kotor atau air yang akan kita isi itu kotor. Maka alangkah baiknya kita bersihkan kolam atau tambak atau media yang akan kita lakukan budidaya. Selanjutnya ada perbaiki konstruksi tambak. Selanjutnya ada perbaiki konstruksi tambak. Yang pertama itu kan kita sebelum melakukan budidaya sebaiknya kita melakukan pengecekan pada media atau kolam pada tambak tersebut, karena apabila pada saat budidaya kita terjadi seperti tiba-tiba ada media ataupun tambak yang bocor, terus ada tiang pada kincir patah, terus jembatan ancol roboh, nah itu kan tidak baik dalam budidaya karena akan menghambat berlangsungnya budidaya tersebut. Alangkah baiknya pada saat kita ingin melakukan budidaya kembali, kita harus mengecek kondisi kondisi media atau tambak pada HDPE-nya, apakah ada yang rusak atau tidak. Apabila ada yang rusak atau bolong, itu alangkah baiknya kita tambal terlebih dahulu agar pada saat budidaya berjalan
tidak ada lagi menambal-nambal media atau tambak pada HDPE-nya. Terus apabila tiang pada kincir itu, penyangga kincir itu ada yang patah atau ada yang tidak layak digunakan, nah, alangkah baiknya sebelum kita melakukan budidaya itu kita sebaiknya memperbaiki atau menggantinya agar pada saat budidaya berlangsung itu tidak tidak terjadi tidak yang tidak tidak dapat yang kita inginkan, itu seperti kayak tiba-tiba tiang penyangganya patah, kan itu akan menghambat terjadinya pada saat budidaya. Terus apabila pada saat budidaya tiba-tiba jembatan ancuk patah atau rubuh, itu kan merugikan bagi kita yang akan menghambat dan membuat kontaminasi pada media pun tambak yang kita kelola. Sebelum melakukan itu, alangkah baiknya kita memperbaiki yang sekiranya yang kita tahu itu rusak atau tidak lagi digunakan atau sudah rapuh, alangkah baiknya diganti terlebih dahulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada setting kincir. Poin 3 dalam setting kincir ini biasanya pembudidaya pada umumnya kincir yang digunakan itu biasanya 12 kincir sampai akhir budidaya. Biasanya pada awal budidaya, kincir yang digunakan hanya 8 buah kincir saja. Setelah itu, setelah ingin ditambahkan kincir itu, kita diberi kekinciran atau ditambahkan kincir itu secara bertahap, tidak langsung diberi semua. Selanjutnya pengepuran ini dilakukan setelah kegiatan pengeringan, pembersihan kolam dan kincir. Selanjutnya ada pengisian air. Nah, dalam pengisian air ini, air itu disedot, air laut disedot menggunakan pompa 12 inch yang akan dialirkan menggunakan pipa 12. Air laut ini langsung dialirkan ke reservoir terlebih dahulu sebelum dialirkan ke tandon. Apabila sudah di reservoir lalu sudah ditandon dan diendapkan, itu air laut itu langsung bisa dialirkan ke dalam media maupun tambak. Selanjutnya pemberian TCCA. Dalam kegiatan ini, dalam pemberian ini dilakukan sebelum melakukan penebaran benur. Pada umumnya pada penebaran ini dilakukan sebelum penebaran benur itu sekira-kira waktu pelaksanaannya yaitu 9 sampai 12 hari sebelum benur ditebar. Selanjutnya kan poin B ini persiapan air tambahan. Yang poin 2-nya itu ada pemberian sulfit-sulfat. Nah, dalam pemberian sulfit-sulfat ini diberikan setelah 3 hari dari pemberian TCCA. Hal ini dilakukan untuk mematikan atau membunuh plankton yang ada dalam pada media maupun tambak tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada pemupukan. Pemupukan ini dilakukan untuk memberi nutrisi pada pakan-pakan alami yang ada di dalam media maupun tambak tersebut. Nah, selanjutnya ada penebaran benur. Nah, dalam penebaran benur ini, sebelum kita menebar atau menaruh udang pada media tersebut, alangkah baiknya kita melakukan aklimatisasi terlebih dahulu agar pada saat udang ditebar atau disebar itu udang tidak mengalami kesetresan dan mengalami kematian. Hal ini dapat merugikan kita. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan penebaran benur, kita sebaiknya itu melakukan aklimatisasi terlebih dahulu atau pengenalan media maupun tambak pada udang tersebut. Selanjutnya ada pengolahan pakan. Dalam pengolahan pakan ini biasanya rata-rata udang ini melakukan kegiatan makannya itu memakan apapun, jenis apapun maupun hewan maupun tumbuhan. Dalam kegiatan ini
pakan yang diberi itu metode pakannya itu ada blade feeding dan demand feeding. Selanjutnya ada pengolahan pakan. Poin 1, program pakan. Pakan ini dibagi menjadi dua, yaitu blade feeding dan blade feeding. Selanjutnya metode pemberian pakan. Metode pemberian pakan itu yang saya tahu dan saya lakukan itu blade area. Pakan diberikan secara merata menggunakan sampan dan dapat dilakukan secara langsung. Jadi kita memberi pakan itu menggunakan sampan. Pakan ditaruh di atas ember ataupun wadah yang telah tersedia di dalam tambak tersebut. Kita memberi pakan itu secara mengelilingi tambak dan itu diberikan secara langsung dan harus merata. Selanjutnya ada frekuensi pakan. Frekuensi pakan ini hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan budidaya. Mengapa? Karena kita tahu frekuensi pakan itu sangat penting, karena dalam budidaya kita bakal tahu loh pakan yang diberikan ke udang berapa, terus habis atau tidak. Apabila habis dengan waktu yang ditentukan, dengan kurung waktu yang ditentukan itu, sebelum kurung waktu yang ditentukan itu pakan sudah habis, berarti udang ini makannya sudah cepat atau sudah baik. Alangkah baik kita tambah pakannya. Frekuensi pakan ini merupakan kayak pakan per hari, berapa pakan per hari yang diberikan. Apabila pakan per harinya meningkat, berarti udang itu makin besar. Dan apabila udang semakin besar itu biasanya dilakukan parsial. Apabila udang sudah mencukupi hari dan bobotnya sudah membesar dan masih layak untuk dibudidayakan atau masih sanggup untuk dibudidayakan, biasanya dilakukan parsial terlebih dahulu, lalu selanjutnya masih dilakukan budidaya. Selanjutnya ada kontrol anco. Kontrol anco ini dibuat dari kasa yang diberi besi dibentuk melingkar. Nah, kontrol anco ini kita dapat tahu loh pakan yang kita beri pada udang ini dimakan atau tidak. Apabila pakan yang diberi itu pakan yang diberi itu dimakan dengan udang tersebut dengan kurun waktu yang ditentukan itu sudah habis, nah berarti udang ini makan dengan porsinya, atau kita bisa meningkatkan pakannya atau menambah pakannya, karena itu akan menyebabkan apabila kita tidak menambah pakannya, itu akan menyebabkan udang itu menjadi kanibal. Dan apabila pakan itu tidak habis, why? Kenapa? Karena pasti mungkin ada kesalahan atau ada masalah dalam udang tersebut. Berarti kita harus melakukan pengecekan, seperti kita cek ukuran dari udangnya berapa, udangnya semana atau bagaimana kondisinya, apakah udangnya baik atau buruk. Itu kita dapat melihat dari kontrol anco. Selanjutnya ada penyimpanan pakan. Pakan ini biasa ditaruh di tempat yang lembab atau yang kering. Pakan ini tidak boleh ditaruh terkena sinar matahari secara langsung, dan pakan ini tidak boleh terkena air hujan. Hal ini akan menyebabkan kualitas atau nutrisi pada pakan tersebut. Apabila terkena air hujan maupun endapan, ini akan menyebabkan nutrisi pada pakan tersebut akan menyebabkan mengurang atau berkurang. Terus selanjutnya ada poin D, pengukuran kualitas air. Itu pertama ada kecerahan, yang kedua ada pH. Selanjutnya ada pengaplikasian air. Yang pertama ada koldisulfat. Koldisulfat ini dilakukan untuk menghasilkan komoditas udang Paname yang unggul. Selanjutnya penebaran sodium. Nah, penebaran sodium ini berguna untuk meningkatkan alkalinitas pada budidaya udang.
Selanjutnya ada penebaran kapur. Dalam penebaran kapur ini biasanya dilakukan untuk penebaran kapur ini biasanya dilakukan untuk agar pada saat budidaya atau pelaksanaan ini kita harus menebar kapur, karena ini bertujuan untuk mendukung produktivitas pada tambak tersebut atau meningkatkan udang-udang tersebut. Itu pengapuran ini seperti kayak pemberian dolomit dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada pengobatan tandon. Dalam pengobatan tandon ini, tandon itu harus kita jaga atau kita rawat agar tidak terkontaminasi. Pengobatan tandon ini biasanya itu untuk mensterilkan tandon atau mensterilkan air tandon tersebut agar air tersebut tidak terkontaminasi. Selanjutnya itu poin di F atau ada penyimpanan. Penyimpanan ini dilakukan untuk mengambil kotoran seperti sisa-sisa pakan, udang mati maupun benda-benda lain yang ada di tambak yang tidak sengaja terlempar atau ada di dalam tambak tersebut. Itu agar kondisi tambak itu tidak ada lagi kotor-kotoran, makanya dilakukan penyimpanan. Mungkin materi dari PKL atau materi yang secara umum yang saya berikan mungkin itu saja. Mungkin untuk kegiatan PKL yang saya lakukan pada PT Paramed Indonesia itu banyak kegiatannya seperti pada saat saya melakukan PKL, hal yang pertama mungkin pada saat PKL yang dilakukan, kegiatan yang pertama dilakukan, pertama awal itu saya melakukan hanya mengambil sampel air, mengambil sampel air saja, dan berkenalan dengan pekerja-pekerja atau tim yang ada di blok saya. Selanjutnya saya juga melakukan penyimpanan. Penyimpanan ini dilakukan secara dua kali sehari. Nah, dalam penyimpanan ini saya langsung terjun ke tambak apun media tersebut, membersihkan sisa-sisa pakan yang ada di dalam tambak tersebut. Terus kegiatan yang saya lakukan juga ada pembersihan outlet. Selanjutnya ada sampling. Sampling ini dilakukan selama 1 minggu sekali. Sampling ini kegunaan sampling ini kita agar tahu apakah ada pertumbuhan atau tidak dalam udang dalam 1 minggu ini, apakah pertumbuhannya baik atau tidak. Mungkin apabila ada yang kurang dalam pertumbuhannya, mungkin teknisi saya itu melakukan kayak penambahan dalam perlakuannya, seperti ditambah perlakuan seperti lactobacillus dan lain-lain, atau diberi dolomit. Selanjutnya kegiatan PKL saya itu saya juga pernah melakukan pembuatan jembatan Ancol. Dalam pembuatan jembatan Ancol itu saya dengan pekerja harian sana. Saya membantu pekerja harian sana untuk membuat jembatan Ancol. Kemudian saya juga pernah melakukan pengeringan atau pembersihan kolam. Itu memang hal itu berguna karena waktu saya melakukan itu memang banyak sisa-sisa pakan ataupun pelakon-pelakon yang telah dilakukan itu banyak yang menempel pada kincir ataupun dinding-dinding
atau HDPI, tembok-temboknya itu di sekitar media ataupun kolam itu banyak banget yang melekat dan kotor. Selanjutnya kegiatan PKL saya waktu itu penimbangan pakan. Nah, penimbangan pakan ini biasanya kita nimbang pakan itu dari jam 8 atau jam 10 itu udah dimulai melakukan penimbangan pakan. Nah, biasanya itu kan ada beberapa blok pakan ini digunakan itu pakan yang digunakan itu terakhir yang saya tahu pakan yang digunakan itu mereknya itu ada Cargill. Pakan itu ditimbang sesuai dengan anjuran atau yang sudah ditakar oleh teknisi yang ada di sana. Jadi kita pada saat penimbangan pakan itu nggak asal timbang-timbang saja. Kita harus melihat buku atau kertas yang diberikan oleh teknisi blok tersebut untuk pakan yang dibutuhkan pada blok ini segini. Misalnya di blok G1 itu pakan yang dibutuhkan itu ada 13 kilo, dan terus blok G2 itu dia G2 nya butuh 18 kilo. Jadi setiap blok tambak itu berbeda-beda pakannya. Jadi kita nggak asal-asal timbang saja atau memberikan. Nah, pakan sudah kita timbang dan sudah sesuai dengan apa yang disarankan atau diberikan oleh teknisi, itu pakan kita antar ke tempat feeder atau tempat pekerja-pekerja yang melakukan atau yang sering melakukan kegiatan-kegiatan di tambak. Itu ditaruh di dekat kamar mereka, itu ada gudang kecil. Nah, itu ditaruh di sana untuk pakannya. Selanjutnya kegiatan yang pernah saya lakukan, saya pernah mengecek DO, pH, dan kecerahan. Dalam lab juga saya pernah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ngecek DO, pH, dan kecerahan menggunakan alat-alat yang sudah tersedia. Selanjutnya saya juga pernah melakukan kegiatan PKL. Saya pernah melakukan mensterilkan tandon. Kita mengkapori tandon. Saya juga waktu itu pernah melakukan steril tandon disterilkan agar terawat dan terjaga. Pada saat ingin ditambahkan air atau ada kolam yang ingin ditambahkan air, itu sudah ready atau sudah siap air tandonnya. Saya juga pernah melakukan waktu panen itu saya selalu melakukan panen, membantu panen dan lain-lain. Pada saat hal yang sangat bagi saya yang sangat penting itu pada saat PKL itu banyak sih pertanyaan yang mungkin secara teori dan secara praktek itu berbeda. Mungkin yang saya dapatkan di kampus seperti contoh kecilnya, seperti di kampus kan secara teori pakan yang sudah berkutu itu tidak baik atau nutrisinya berkurang. Nah, saya pernah bertanya kepada teknisi saya pada saat itu, kata beliau pada saat saya bertanya itu, Pak, kok kenapa pakannya masih digunakan sedangkan pakan sudah berkutu? Bukankah itu akan mengurangi nutrisi pada pakan tersebut? Kata beliau, nggak apa-apa, pakan berkutu juga masih bisa digunakan, kata dia. Nutrisinya nggak seberapa banyak yang berkurang. Kan kita juga ditambah perlakuan untuk penambahan nutrisi, kata dia seperti itu. Jadi memang secara teori dan secara lapangan itu berbeda seperti pakan tersebut. Terus kegiatan PKL saya kegiatan PKL saya selanjutnya itu
sipon. Kalau penyiponan saya sangat melihat udang itu sangat kayak gimana ya, banyak udang ini loh Pak, banyak udang yang mungkin yang kayak udang-udang mengalami kegagalan atau rusak seperti udang-udang mati. Itu pada saat penyimpanan itu banyak sekali udang-udang yang mati, dan banyak udang-udang yang merah, yang seperti udang merah itu yang banyak pada penyimpanan itu banyak sekali udang-udang tersebut. Dan juga kan waktu PKL itu saya alhamdulillah memiliki kesempatan memiliki teknisi yang berbeda, dua teknisi, karena pada saat itu pada awal pertengahan bulan puasa, blok saya waktu saya PKL itu dia sudah panen semua bloknya. Terus saya pindah ke blok C. Di situ mungkin teknisi saya berbeda dengan teknisi sebelumnya. Di sana kita diwajibkan untuk cuci tangan dan menjaga kebersihan. Sebelum kita sampling atau nyipon itu kita harus cuci tangan, cuci kaki terlebih dahulu, karena menurut dia agar kita tidak membawa virus dari blok 1 ke blok satunya, karena pendapat dia seperti itu. Terus waktu parsial juga teknisi sebelumnya itu berbeda Pak, karena mungkin pada saat itu teknisi saya sebelum saya pindah itu memiliki tekad untuk membesarkan lebih lanjut, tetapi tidak terjadi karena pada saat itu di blok saya itu mengalami penyakit. Maka dari itu sebelum terjadi hal-hal yang lebih fatal itu dipanen total semua. Makanya mungkin kegiatan saya selama PKL kurang efektif, karena saya juga bertanya ke manajemen atau ke senior yang ada di sana, kan saya sudah panen semua, kegiatan saya bagaimana atau gimana. Dan dari manajemen juga nanti sabar, mau ada pembukaan atau mau ada buka blok lagi, nanti kamu di sana. Dan itu saya juga bingung Pak di situ, karena nggak dibuka-buka. Nah di situ kan saya bingung mau kegiatan saya apa di sana, karena blok saya udah panen. Cuman kegiatan saya waktu PKL itu saya kebanyakan di pabrik pakan, menimbang pakan dan di lab. Setelah saya lebaran pulang, kan waktu lebaran kan saya dan kawan-kawan izin pulang, kemudian saya balik lagi ke sana. Itu saya juga masih awal-awal itu masih tidak ada, belum pembukaan blok baru. Karena itu saya bertanya kembali kepada manajernya, Pak bagaimana Pak untuk kegiatan PKL saya, apakah saya pindah blok atau tidak. Menurut beliau ya, nanti kata beliau itu nanti kamu ditempatkan di blok C, ditemuin Pak Rismawan. Selanjutnya saya langsung bertemu ke Pak Rismawan, izin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di itu. Awalnya saya di blok G, terus saya pindah ke blok C. Dalam kegiatan itu saya lebih aktif di blok C karena di sana lebih ekstra, lebih banyak kegiatannya daripada di blok sebelumnya. Walaupun saya bukan jadi feeder seperti teman-teman saya lainnya seperti Boas dan Restu, yang mana mereka menjadi feeder yang lebih aktif. Karena di sana kekurangan feeder.
jadi mereka menjadi pidana. Karena di tempat blok saya ini pidana sudah lengkap dan sudah tidak ada lagi. Jadi kegiatan-kegiatan selama PKL itu saya hanya membantu kegiatan-kegiatan mereka dan bertanya yang sebelumnya saya tidak tahu atau tidak mengerti. Saya bertanya kepada mereka mengapa hal ini dilakukan. Setelah saya bertanya, dijawab mereka begini, jadi saya mengerti yang sebelumnya belum saya dapatkan di kampus maupun di luar. Itu saya tahu dalam kegiatan PKL ini. Dan selama PKL alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kegiatan-kegiatan PKL saya tekuni, saya pelajari, saya pahami. Hanya saya waktu itu beberapa minggu atau beberapa waktu bulan puasa itu, karena blok saya sudah panen, saya kegiatannya hanya di pabrik pakan saja Pak, untuk penimbangan pakan. Untuk kegiatan lainnya saya mengikuti kegiatan yang kosong, seperti ya pengecekan DO pada malam hari. Itu saya ikut melakukan kegiatan pengecekan DO. Kalau pengecekan kualitas air seperti pengecekan kecerahan, ngambil sampel, itu saya setiap pagi dan siang hari saya melakukan pengambilan itu sampel dan pengecekan kecerahan. Untuk kalau kegiatan di lab itu apabila ada pengarahan atau dari teknisinya memiliki kendala dalam budidaya, mereka itu meminta untuk dicek ini dicek kualitas airnya lebih ekstra atau lebih mendalam, dan udangnya juga dicek apakah kondisinya baik atau tidak. Untuk selanjutnya, selama PKL juga tidak ada kendala dan tidak ada masalah maupun dengan manajemen dan karyawan-karyawan di sana. Kami tetap menjaga alma mater dan nama kampus Politeknik Negeri Lampung dan nama prodi dan nama dosen-dosen kami yang ada di Politeknik Negeri Lampung, khususnya di peternakan dan di program studi budidaya perikanan. Dan kami juga menjaga kultur bahasa yang baik dan sopan kepada mereka semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak, untuk dari kegiatan penyampaian materi PKL saya dan kegiatan PKL saya selama PKL di PT Perawet Parmon Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.